Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya Husein Tren TV ya. Channel membahas tentang beberapa analisa usaha ya. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang analisa keuntungan rugi sewa mobil pribadi ya. Oke, simak baik-baik videonya sampai habis ya. Oke. Nah, langsung saja nih kita kita menghitung keuntungan bisnis rental mobil ya. Kalau soal hitung pasti semangat nih ngomongnya ya, wajar. Faktor utama berbisnis itu memang mencari profit ya, nguber setoran biar cepat kaya nih ceritanya. Oke, mari kita tempatkan ya keuntungan berwira swasta di bidang rental mobil ini di baris paling depan parkiran. Oke, biar bisa ngebooster lebih awal ya. Oke, nah untuk yang pertama, kita itu tidak perlu mengelola usaha ini sendiri ya. Untuk penyewaan, charteran, travel, mobil, termasuk jenis usaha di bidang jasa otomotif yang mudah dijalankan ya. Bahkan jika tidak punya pengalaman serta kemampuan mengelola bisnis, banyak rental kendaraan yang menawarkan ke sana ya dengan sistem kemitraan ya ataupun kerjasamanya. Nah, untuk antara lainnya nih, mari kita simak baik-baik ya. Nah, untuk yang pertama itu untuk sistem kemitraan bagi hasil ya. Dan untuk caranya sendiri, pemilik mobil itu memasarkan kendaraannya untuk dikelola oleh perusahaan rental ya. Jika mobil tersebut disewa pelanggan, pemilik akan mendapatkan pembagian dari perjanjian pembagian bisa mencapai 70 berbanding 30 ya. Bisa juga ada juga yang 60 berbanding 40 ya. Dan ada juga yang berbanding 50 berbanding 50 ya. Itu tergantung kesepakatan kita ya. Nah, saya beri contoh nih salah satunya nih. Misalkan nih mobil dari saya nih ada itu si A ya, mau menyupir mobil saya. Jadi saya yang punya mobil itu 70% dan untuk yang menyupirnya itu 30% ya gitu. Nah, jikalau perbandingan 50% itu biasanya itu contohnya nih saya punya mobil satu, si A mau menyewa. Nah, si A itu membayar saya itu misalkan pendapatan 1 juta nih. Kita disewa kita mendapatkan pembagian hasil itu 500.000 ya. Tetapi untuk bensinnya itu si A sendiri ya. Jadi kita terima bersih ya. Untuk bensin itu bukan dari kita ya. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 itu ada sistem kontrak per bulan ya. Nah, untuk caranya nih gimana nih Bang? Nah, untuk caranya ini perusahaan rental mengontrak mobil direntalkan kembali ya. Terlepas ada yang menyewa atau tidak, pemilik tetap mendapatkan pembayarannya setiap bulannya. Nah, oke, di sini mari saya beri contoh ya. Ini maksudnya kontrak per bulannya. Jadi contohnya nih, misalnya saya punya perusahaan tuh. Nah, si bapak itu punya mobil. Nah, saya itu kan dari perusahaan nih, saya menyewa mobil bapak itu gitu. Menyewa mobil bapak itu. Kemudian saya kasih kontrak ataupun saya menyewa ke bapak itu, menyewa dalam waktu 1 bulan ya. Kemudian saya itu tergantung perjanjian perusahaan saya sama si bapaknya ya. Biasanya itu perjanjiannya misalnya dalam 1 bulan itu saya menyewa dengan harga kontrak 1 bulan dengan harga sekitaran misalnya nih 7 juta gitu. Nah, dalam 7 juta itu walaupun mobil dalam 1 bulan itu di perusahaan saya tidak ada yang menyewa, saya tetap ngasihkan dana sekitaran 7 juta ke bapak yang punya mobil gitu. Kemudian juga sebaliknya, ataupun mobil itu ramai penyewa, kita tetap membayar kepada si pemilik mobil itu tetap harga 7 juta ya gitu. Nah, jadi untuk prosesnya itu seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya apa saja sih untuk mobil-mobilnya ya. Nah, untuk yang pertama itu kita ada mobil pribadi ya, ataupun mobil keluarga ya, semacam sedan, SUV, minibus, jet. Biasanya itu disewakan untuk berpergian ya, untuk rombongan, berwisata keluarga ya, mengantar pengantin dan lain-lain. Dan juga ada beberapa perusahaan juga yang sering menyewa mobil rentalan untuk operasional kantor, seperti mobil Kaila itu bisa juga untuk disewakan ke kantor gitu. Nah, di sini juga banyak nih rekan-rekan saya yang bertanya nih ya, para netizen, teman-teman
Nah, Bang, mengapa nih perusahaan nggak beli mobil aja? Ngapain sih harus nyewa? Nah, gini nih. Jadi suatu perusahaan itu dia itu biar buat operasional itu sedikit ya untuk dia membeli mobil ya, karena perusahaan itu tidak mau repot untuk mengurusi mobil itu sendiri ya. Jadi dia kalau merental mobil itu dia tidak mengurusi operasional mobil lah, ganti oli lah, ganti ban. Jadi kalau suatu perusahaan itu dia pengennya terima beres gitu, karena dia sudah ada urusan yang lain, perusahaan yang lebih penting gitu. Nah, maka dari itu suatu perusahaan itu biasanya menyewa mobil. Kita juga bisa tuh peluang untuk masuk ke dunia persewaan mobil buat operasional perkantoran ya. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian selanjutnya, nah berikutnya bus wisata itu bisa dicarter untuk berpergian rombongan wisata dalam jumlah besar ya. Contohnya rombongan piknik anak sekolah ya, wisatawan religi ataupun rombongan haji ya, dan sejenisnya lah pokoknya. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, kendaraan niaga ya, seperti truk ataupun pick up dibutuhkan untuk mengangkat barang ya konsumen ke tempat tujuannya. Info selengkapnya bisa dibaca peluang bisnis truk ya di beberapa internet ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa basicnya saja ya. Nah, kemudian nih, untuk modalnya itu kita bisa mengatur ya. Bahkan kita itu bisa tanpa modal ya untuk bisnis rental sewa mobil ini ya. Buat Anda yang tak punya banyak modal ya, ada cara nih jitu berbisnis rental mobil tanpa modal ya. Triknya cukup sederhana ya, yaitu untuk yang pertama itu memanfaatkan kendaraan dari mitra bisnis ya. Caranya sudah disinggung di atas ya, yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian kita mencari orang nih yang sudah memiliki kendaraan nih. Nah, kemudian kita itu ajak mereka ya untuk bekerja sama untuk pemilik mobil pribadi tersebut ya. Itu untuk mobilnya bukan pribadi aja sih, bisa truk ataupun bus ya, pick up, tronton. Nah, tugas Anda itu hanya mencari klien ya ataupun pengelola rental dengan cerdas ya. Jadi di sini bapak-bapak yang mau memulai usaha rental sewa mobil ini sebenarnya tidak harus mempunyai mobil ya. Yang penting kita mempunyai beberapa relasi ya ataupun klien ya gitu. Nah, kemudian ada beberapa cara lagi nih. Nah, untuk cara yang kedua itu kita bisa membeli mobil ya, yang kita bisa kredit mobil ya untuk direntalkan ya dengan DP 10 juta sampai dengan 20 juta ya. Nah, di situ bapak-bapak sudah bisa memiliki kendaraan mobil ya untuk disewakan. Nah, jadi untuk hasilnya itu bisa dipakai untuk bayar angsurannya itu setiap bulan. Contohnya saya sudah menerapkan di salah satu saudara saya ya, jadi menerapkan seperti itu. Nah, kemudian kita menghitung nih Oke, kita menghitung laba rental mobil ya. Memang untuk labanya ini memang sangat menggiurkan ya. Oke, mari kita analisa dengan baik-baik ya, pahami perkataan saya ya. Nah, untuk analisa, untuk menghitung keuntungan dari bisnis rental ya, rental mobil ini ya sangat sederhana ya. Jadi misalkan biaya tarif sewa per hari itu dipatok 500.000 ya. Itu untuk lepas kunci ya, belum termasuk juga supir ataupun BBM ya. Dan untuk mobil Avanza ataupun Xenia, maka laba kotornya itu dalam 1 bulan itu adalah 500.000 dikali 30 hari ya. Jadi pendapatan kita itu bisa mencapai 15 juta rupiah ya. Dipotong tadi untuk bayar angsuran leasing ya mobil tersebut ya, karena masih kredit ya. Kemudian jadi keuntungan kita itu kita bisa mengantongi 11 juta rupiah ya gitu. Ini saya hitung pendapatan saya per bulan untuk kendaraannya ini jalan terus ya. Apabila ataupun sepi ataupun bagaimana ya, itu namanya berbisnis ya. Jadi untuk berbisnis itu terkadang rame dan juga terkadang sepi ya. Oke, tergantung kita mensyukuri ataupun menekuninya ya. Oke. Nah, itu hanya perhitungan kasarnya saja ya. Katakannya
kan tidak sederhana semudah itu ya. Belum tentu mobil disewakan itu ataupun disewa orang itu setiap hari ya. Tapi secara umum memang keuntungan dari usaha ini memang bikin ngiler ya. Ya tergantung sih, pinter-pinter mencari orderan saja ya. Jadi banyak-banyakan kita referensi gitu ya. Oke. Nah kemudian yang selanjutnya, apa sih resiko nih dari usaha rental mobil ini, baik itu rental mobil untuk kalangan pribadi, perorangan maupun konsumen corporate ya. Nah, disewakan dengan sistem kontrak oleh perusahaan. Bagaimana cara mengatasinya? Bahwa menyiasati untuk mengurangi risiko kerugiannya ya. Santai bro, tiap problem pasti ada solusinya. Oke, cekidot, mari kita kasih trik nih, tipsnya ya. Nah, untuk tips yang pertama, tingkatkan persaingan rental mobil ya, yang sangat tinggi ya. Katakannya kompetisi disebabkan banyaknya perusahaan terjun dalam bisnis sewa menyewa ya mobil ya. Ini terjadi di kota-kota besar ya, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya maupun Tangerang dan lain-lain ya. Nah untuk daerah kota kecil nih mungkin persaingannya tidak seketat di kota besar ya. Nah kemudian saya jelaskan lagi nih untuk yang cara berikutnya ya. Banyak penyedia jasa sewa kendaraan ya dengan strategi banting setir mati-matian ya untuk menarik peminat pelanggan ya. Lihat saja, ada beberapa penawaran harga sewa mobil ya hanya 150.000 per hari. Tentu itu bisa merusak pasar kita sendiri ya. Konsumen memang diuntungkan dari pihak pengelolanya yang pusing 7 keliling. Nah oke, sekian dari saya untuk penjelasan sewa rental mobilnya ya. Jadi intinya di dalam bisnis rental ini kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita tergiur dengan saingan-saingan ya. Oke.